Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan admin channel Creator ID 88. Di sini admin akan memberikan tutorial bagaimana pendaftaran peserta didik baru ya, yang tutorial sebelumnya admin buatkan melalui Google Formulir ya, sama ini menggunakan Google Formulir, cuman nanti kita ada bukti pendaftaran ya, ada bukti pendaftaran yang mana bukti pendaftaran ini secara otomatis akan terkirim di email peserta didik ya. Di sini admin sudah siapkan ya formulirnya seperti contoh seperti ini ya, nama, kemudian di sini ada tanda ini ya, ini harus diisi ya, ini nanti secara otomatis akan terisi ketika peserta didik mengisi pada Google Formulir ya, dan ini nanti bisa di print out ya ketika sudah masuk ke email peserta didik ya, peserta didik baru. Nah, di sini admin contohkan nama lengkap, saya kasih buka kurung tapi pakai tanda panah seperti ini ya, nama lengkap, kemudian listen dan sesuai dan seterusnya ya, tergantung format Bapak Ibu yang inginkan seperti apa. Yang penting contohnya seperti ini. Oke, sebelumnya yang belum berteman dengan admin, silahkan klik tombol subscribe untuk berteman dengan admin dan menerima notifikasi video terbaru dari admin. Nah, dokumen ini ya, kembali lagi kepada dokumen ini ya. Ini admin sudah buatkan mulai dari tanggal pendaftaran, nanti akan secara otomatis terisi di Google Formulir. Jadi intinya gini, ketika peserta didik mengisi di Google Formulir, maka secara otomatis peserta didik, data yang diinput peserta didik akan masuk di sini. Berarti kita akan menggabungkan dokumen Word ini dengan Google Formulir. Oke, caranya gimana? Oke, langsung saja ya. Dokumen ini saya simpan ya. Saya simpan formulir PPDB berupa dokumen di komputer. Lanjut kita masuk ke biasa ke Google Drive ya. Usahakan kalau email yang digunakan email sekolah, nanti karena yang akan mengirim bukti pendaftaran itu ya, biar peserta didik nggak bingung, nanti atas nama email sekolah. Oke, sebelumnya kita akan upload dulu file tadi ya ke Google Drive. Kenapa? Karena file ini berbentuk Word. Nah, nanti kita akan rubah dengan sesuai dokumen yang berada di Google Drive. Oke, ini proses mengupload ya. Pertama kita upload dulu Word yang telah kita buat ya, format atau bentuk bukti pendaftaran peserta didik baru. Oke, di sini sudah selesai ya, kita cari dokumennya. Di bawah biasanya. Nah, ini ya, ini kan formatnya di OCX ya, kita akan rubah sesuai format yang diinginkan. Nah, caranya silakan klik 2 kali dengan kemudian buka dengan Google Dokumen. Secara otomatis nanti akan membuka melalui Google Dokumen. Kita tunggu ya. Oke, kita rubah dulu Teams Roman-nya, dokumennya ya, format edit, mana ya, format teks, kita ubah ini Teams Roman, ukurannya 12 semua. Maaf, ukurannya sesuaikan saja ya, bisa 12. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh format ya, nama lengkap, kemudian di sini dibuat tanda kurung nama lengkap. Nah, ini nanti akan terisi otomatis ketika peserta didik mengisi PPDB-nya ya. Alamat lengkap, alamat ini bisa jalan ya, gang, RT, RW, desa, kecamatan dan sebagainya. Oke, setelah itu kita masuk ke file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Nah, ini kan berformat DO Docs ya. Kemudian ini yang sudah kita masukkan, kita ubah formatnya dengan sesuai Google Formulir. Berarti ini kita nggak perlu, kita tutup. Nah, setelah itu kita akan buat masternya ya, yaitu berupa Google Formulirnya.
kita klik new ya. Ini kan ini maaf. Nah ini adalah yang berformat sesuai Google Formulir, Google Drive. Ini adalah format yang doc. Kita hapus saja biar nanti nggak bingung. Nah udah, kemudian kita akan buat Google Formulir ya, seperti biasa, seperti tutorial yang Anwin buatkan sebelumnya ya. Di sini kita kasih contoh. Judulnya biasa ya, seperti biasa, penerimaan peserta didik baru. Kita judulnya MTS Darussalam Adijaya Kecamatan Terbanggi. Ini admin skip ya biar nggak ngelamaan. Oke, penerimaan peserta didik baru MTS Darussalam Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 2020-2021. Isilah biodata sesuai dengan formulir, gunakan email aktif ya. Ini harus menggunakan email aktif peserta didik. Kita kasih deskripsi biar nanti tidak menginput email yang sembarangan ya, karena bukti pendaftaran akan dikirim melalui email. Ini oke ya. Lanjut kita masuk ke bagian kedua. Seperti biasa, bagian kedua di sini ada info pendaftaran. Ya, info pendaftaran, info atau ya pendaftaran peserta didik ya. Yang pertama ada nama lengkap. Nah, setelah itu kita masuk ke new di sini ya, new tambah kita masuk nama lengkap. Kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Misalnya Bapak Ibu buat format yang beda, maka ya sesuaikan saja untuk Google Formulirnya seperti apa ya. Kita di sini menyesuaikan dengan bukti formulir ya yang Bapak Ibu upload atau yang dibuat sebelumnya. Di sini nama lengkap, oke. Kemudian selanjutnya Nisen, nama lengkap diisi dengan teks. Selanjutnya di sini ada Nisen. Nisen itu berupa angka ya. Wajib kita rubah di sini. Buka bagian jawaban singkat. Kita pilih di sini validasi respon angka ya. Kita adalah angka ya, kasih adalah angka. Nisen jawaban singkat isi 10 digit. Ini untuk peringatan ketika nanti ada kesalahan input ya. Oke, lanjut. Kemudian tempat tanggal lahir, berarti kita tulis dulu tempat ya. Tempat lahir. Kemudian jawaban singkat udah otomatis. Lanjut, kemudian tanggal lahir ya, karena ini 2 ya, tanggal lahir. Wajib diisi. Nah, kalau tanggal lahir otomatis dia berubah. Lanjut, kemudian jenis kelamin, tahun lulus ya, tahun lulus. Tahun lulus biasanya kita rubah, kita buat drop down pilihannya 2019 berapa ya, 2020 ya, 2020, 2019, kemudian 3 tahun ke belakang ya, 2018. Oke, kalau drop down nanti dia ada pilihannya ya, pilihan. Kemudian jenis kelamin. Lanjut kita masuk ke jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke, seterusnya ya, ini saya skip, pokoknya sesuaikan dengan ini ya, sesuaikan yang ada tanda ininya ya. Nanti
Kalau misalnya jenis kelamin di sini laki-laki, perempuan, di sini pilihannya 2 ya, berarti laki-laki dan perempuan. Kita pilih centang aja. Wajib diisi, klik new. Kemudian untuk alamat lengkap ya, kita buat baru lagi, alamat lengkap buka kurung jalan atau gang ya, jalan atau gang. Isi dengan jawaban singkat, karena di sini alamat lengkapnya kan di sini ada RT, RW, desa. Nah, ini alamat lengkapnya saya singkat AL ya. Kemudian new. Setelah itu kita masuk ke RT. RT. Jawaban singkat wajib diisi ya. Kita pilih angka, validasi responnya angka ya. Kemudian next. Lanjut ya, seterusnya email. Nah, email ini harus diisi dengan email yang aktif ya. Nanti di bagian deskripsinya itu silakan Bapak Ibu tuliskan email harus aktif. Nah, untuk yang ini, yang model zonasi, kecamatan. Nah, di sini kecamatan silakan Bapak Ibu kalau ingin menggunakan zonasi, kita pilih yang drop down ya. Misalnya saya ambil peserta didik saya hanya 4 kecamatan misalnya ya. Misalnya 1 Terbanggi Besar. Kemudian yang nomor 2 itu Seputih Agung. Kemudian Gunung Sugi. Kemudian yang terakhir itu Wai Pengubuhan misalnya ya. Wai Pengubuhan. Nah, ini wajib diisi. Nah, jadi yang misalnya nanti siswa-siswinya kok nggak ada di kecamatan ini, berarti kan dia tidak bisa milih ya, berarti tidak bisa milih dan tentunya tidak bisa melanjutkan untuk melakukan pendaftaran. Oke, untuk kabupaten sini pilihan ganda saja, centang ya, centang Lampung Tengah. Oke, setelah itu wajib diisi. Nah, ini yang kemudian alamat email ya, new, kemudian masuk alamat email harus aktif. Nah, alamat email harus aktif, jawaban singkat. Kemudian di sini pilih validasi respon ya, di sini pilih teks, kemudian di sini pilih alamat email ya. Jadi nanti harus memasukkan alamat email yang sesuai. Oke. Nah, kemudian lanjut ke bagian selanjutnya yaitu info orang tua. Kita klik ini ya, misalnya pokoknya Bapak Ibu sesuaikanlah yang modelnya gimana ya. Nanti admin hanya menyesuaikan seperti ini dari contohnya admin, nanti model formulir pendaftarannya itu terserah Bapak Ibu ya. Misalnya ada jalur khusus atau jalur prestasi atau jalur apalah itu ya, monggo saja ya. Ini hanya admin contohkan saja. Oke, ini admin skip ya. Yang penting harus sesuai, membuat bagannya harus sesuai ini ya. Oke, ini pekerjaan ayah sudah, kemudian pendidikan terakhir ayah sudah, penghasilan ayah, kemudian nama ibu, pekerjaan ibu juga sudah. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu, nah untuk biasanya kan ini adijaya tanggal pendaftaran. Nah, ini dibuat di sel format bawah sendiri ya. Kita buat di sini ya, tanggal pendaftaran peserta didik, didik. Nah, ini wajib diisi, gunanya untuk mengisi format di sini ya.
Hadi Jaya nanti formatnya formulir yang akan dicetak nanti muncul secara otomatis di sini ya. Maka kita akan buatnya kan di sini ya, kolom terakhir sendiri. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian kalau sudah selesai ya, kita masuk ke respon ya. Ini sudah semua ya. Silahkan diisi sesuai dengan yang ini ya, yang ini. Sudah semua. Kalau model-modelnya ya, model-modelnya mau pakai jawaban singkat, mau pakai ini, saya buat jawaban singkat semua karena untuk mengurangi durasi waktu videonya. Oke, kita langsung kemudian masuk ke respon ya, kita tunggu. Nah, kita masuk ke respon kemudian buat set baru, namanya penerimaan peserta didik. Kita buat, kita tunggu, nanti secara otomatis akan membuat dokumen ya yang masuk ke Google Drive dan atau membukanya di sini di new tab. Ini sinyalnya agak lelet. Nah, ini membuka new tab. Oke, kita akan menggabungkan antara formulir ini dengan respon yang diisi dari Google Formulir ya. Speed set ini dengan ini Google ini Word ini ya. Caranya masuk ke pengayak ya, kemudian autocorrect ya, autocorrect ini kalau belum ada masuk ke ini, biasanya belum ada Bapak Ibu masuk ke dapatkan add-on ya. Di sini silahkan Bapak Ibu cari yang namanya autocorrect. Nah, ini namanya autocorrect. Kalau misalnya belum ketemu silahkan telusuri apps ini, kemudian klik install. Di sini saya sudah install ya. Nah, ikuti aja terus, install lanjut aja. Nah, setelah itu kita masuk ke pengayaan. Nah, kalau udah masuk ke autocorrect kemudian klik launch. Kita tunggu. Kita new job. Nah, name your job ini misalnya kita kasih nama formulir PPDB 2020 ya, kemudian klik next. Nah, ini cost template. Nah, template ini kita akan menggunakan template ini ya. Caranya kita masuk ke from drive ya. Ini kan tadi udah kesimpan kan ya formatnya di Google Drive ini ya, nih. Nah, kembali lagi di sini, kita masuk ke ini. Nah, kemudian cari. Nah, ini kan formulir PPDB yang kita upload tadi dan formatnya bukan docs lagi. Ya, formatnya sesuai dengan Google Drive. Kita kemudian klik select, tunggu, punching temple detail, kemudian klik ini ya, formulir PPDB, kemudian klik next. Kemudian kita cocokkan antara kolom ini ya, nama lengkap. Di sini kan tadi ya, isinya kan ini nih, yang di Google Formulir dengan di ini. Nah, cocokkan seperti ini, sesuai nama lengkap, kemudian nisen, tadi saya tulis nisen juga, maka secara otomatis akan terisi. Tempat lahir, ini tempat lahir, kemudian tanggal lahir, sesuaikan semua ya, sesuaikan semua. JK, jenis kelamin ya, kemudian AL itu apa sih di sini? Nah, AL itu singkatan dari alamat lengkap ya, makanya di sini munculnya AL. Nih, mana tadi? Alamat lengkap. AL, alamat lengkap. Kemudian lanjutnya RT RW desa, kemudian cocokkan semua saja ya. Ini kecamatan. Ini kita cocokkan semua. PT ibu berarti pendidikan terakhir ibu. PH penghasilan ibu. Kemudian terakhir tanggal pendaftaran. Nah, tanggal pendaftaran peserta didik. Ya, jadi kan ini munculnya di sini semua nih, ya, ini munculnya di pilihan di sini. Bisa dilihat nanti kalau bingung misalnya lihat di sini. Oke, kemudian kita lanjut next. Nah, ini ya, ini pilih ke PDF. File name-nya misalnya file name-nya kita kasih nama formulir PPDB 2020
kasih nama lengkap ini ya di Excel ini, nanti akan muncul ketika formulirnya. Kasih tanda seperti ini, harus sesuai dengan Excel ya. Kemudian buka tanda seperti ini. Ini nanti akan terisi otomatis ya. Next, pilih folder mau disimpan di mana. Kita misalnya mau simpan di folder ppdb. Ini ppdb, select. Oke, kita klik next. Nah, share dokumen ini artinya ketika peserta didik sudah mengisi ya, nanti akan formulir dokumen tersebut akan dikirim ya, secara otomatis akan dikirim. Nah, ini berupa dokumen ya, berupa dokumennya PDF. Kemudian di sini to ini kita isikan sesuai dengan yang ada di alamat email yang tertera di sini ya, di Excelnya. Maaf, kita geser. Nisen alamat mana tadi? Excelnya di sini. Ini ya, alamat email lengkap kita copy. To-nya ya, kasih tanda seperti tadi, kemudian buka kurung, tutup. Ini pokoknya sesuai, harus sama dengan ini ya. Nanti akan secara otomatis ketika peserta didik mengisi email, maka akan tertulis di sini dan akan dikirim secara otomatis. Nah, tipenya formulir ppdb nama lengkap ya, nama lengkapnya ini tadi. Nah, ini nama lengkap, kita copy, paste. 2020 atas nama siapa. Nah, kemudian kita klik next. Run on for together, ini kita klik yes. Updating project ya, kita klik save. Kita klik save ya. Oke, ini sudah selesai. Kita akan simulasi ya. Kita akan simulasi isi formulir ppdb ini dengan cara pratinjau ya. Ini berikutnya, ini saya isi basing aja ya, misalnya nama, nisennya 10 digit. Oke, kemudian tempat lahirnya, tanggal lahirnya 10, misalnya di sini diisi 10/03/1996. Kemudian klik lanjut, tahun lulus misalnya 2019, ini misalnya laki-laki. Nah, ini yang terpenting adalah alamat ini kosong ya, tadi ada yang kosong, nggak apa-apa. Nah, ini alamat lengkap. Alamat ini ada yang kesalahan sedikit, ini tadi seharusnya dihapus ya. Yang mana tadi? Nah, opsi ini seharusnya dihapus ini. Hapus saja nggak apa-apa. Kita ulangi lagi. Maaf. Nggak apa-apa, kita pokoknya sesuaiin aja lah ya. Jalan utama RT 01, ini contoh ya. 02, kecamatan misalnya yang terbagi besar, desa, Lampung Tengah,
alamat email harus aktif. Alamat emailnya apa? Ini harus aktif ya, ini alamat emailku. Kita cek nanti di email masuk. Klik berikutnya. Oke, tanggal pendaftaran peserta didik kita klik kirim, kita coba ya. Nah, respon sudah ditanggapi, kita lihat di Google Sheet. Nah, di sini sudah masuk. Ya, ini sudah masuk semua. Kita cek di email. Ya, kita masuk ke Gmail. Ini email yang saya daftarkan tadi, yaitu mana tadi? Email yang aku daftarkan banonferdiana3@gmail.com. Kita lihat. Nah, ini udah masuk nih. Formulir PPDB 2002 atas nama Banon Ferdiana, kita buka. Nah, ini adalah tuh ya, secara otomatis akan terisi nih ya. Nah, ini adalah yang sesuai dengan yang kita buat sesuai di Google formulirnya. Oke, cukup sekian ya tutorial dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.